Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, mari kita simak sebuah pidato dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika beliau habis melangsungkan upacara Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 di Pondok Pesantren beliau di Nahdlatul Ulum, Kresek, Banten. Beberapa saat lalu beliau memberikan pidato yang luar biasa, seraya juga mengingatkan, menyindir adanya indikasi penjajahan-penjajahan terselubung yang sehingga apabila hari ini ada penjajahan yang masih nampak maupun yang tidak tampak di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia maupun dijajah oleh bangsa lain secara tidak langsung, maka anak-anak muda, terutama bangsa Indonesia secara keseluruhan, harus bangkit melawan mereka. Beliau juga akan melawan kepada kelompok siapapun yang ingin menguasai bangsa Indonesia, ingin menjadikan rakyat Indonesia menjadi budak-budak daripada oknum kelompok yang ingin menjajah Indonesia. Maka dalam pidato hal itu, ini pasti ada yang kebakaran jenggot karena kita tahu hari ini belakangan 3 tahun terakhir concern penelitian Kiai Haji Imaduddin pada wilayah-wilayah studi ilmu nasab yang tentu saja beliau setiap menarasikan dari satu panggung ke panggung berikutnya ada oknum dari bani tertentu yang ingin menguasai, menjajah Indonesia, bangsa Indonesia, dan ingin memperbudak rakyat Indonesia menjadi bagian daripada pencinta, pengagung, oknum, bani atau kelompok yang disebut dalam kajian nasab beliau. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, walaupun ini videonya tidak lengkap karena ini tidak ada yang merekam secara utuh dari awal pada saat mau berpidato sampai selesai, kurang lebih hanya berkisar 5 menitan yang tersebar di media sosial, tetapi poin yang bisa kita tangkap, beliau mengingatkan agar jangan mau dibodohi dan didikti oleh bangsa lain, terutama oknum kelompok bani tertentu yang ingin menjajah bagi bangsa Indonesia. Kalau soal persahabatan, beliau akan bersahabat kepada siapapun, tetapi kalau ingin menguasai bangsa Indonesia, maka kita, kata Kiai Haji Imaduddin, harus melawan mereka. Nah, seperti apa video yang berisi pidato dari Kiai Haji Imaduddin? Mari kita simak videonya berikut ini. 26 Desember 1682, dengan sisa-sisa kekuatan terakhir Kesultanan Banten, hanya dengan 300 pasukan, saya Ciliwulung memilih untuk syahid daripada menyerah dan mengaku kalah terhadap Belanda. Gugurlah Arya Wiranegara, saya Ciliwulung di Tanara pada hari Sabtu 26 Desember 1682. Darahnya menetes, nyawanya hilang. Untuk siapa? Untuk kita hari ini, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia yang kemudian 1945 dari seluruh negeri Nusantara menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita menyia-nyiakan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia hari ini. Kita tidak pernah memegang tombak untuk menghadapi musuh. Kita tidak pernah mengasah golok untuk menghadapi penjajah. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu, tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian wahai putra-putri Indonesia
akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang? Hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, selamat tinggal rasa inferioritas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi setiap siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri Nusantara. Jika kalian masih saja